Teman-teman, ini gue mau coba buat kenalin satu-satu soal alat yang nanti bisa buat teman-teman brewing di rumah. Itu yang pertama ada scale, timbangan. Timbangan itu penting, timbangan yang sangat affordable banget untuk di marketplace. Harganya cuma di bawah 100.000, tapi ini udah bisa buat nemenin teman-teman buat bikin seduhan kopi di rumah dengan ideal. Tetapi untuk fungsinya itu sama aja, sudah bisa banget bikin seduhan di rumah. Dia ada fitur timer. Yang kedua itu adalah server. Server teman-teman boleh beli server apapun yang ada di marketplace, mau bahan-bahannya servernya pakai server biasa atau mungkin mau pakai bahan-bahan server yang lebih bagus, terus mau beli server yang kayak gini juga itu sebenarnya nggak ada masalah. Yang kedua server buat menampung hasil seduhan dari teman-teman. Dripper tuh boleh teman-teman beli dripper yang namanya dripper origami seperti kayak gini, dripper model origami seperti ini, atau teman-teman boleh beli dripper yang modelnya flat bottom kayak gini. Teman-teman juga boleh beli grinder, hand grinder. Kebetulan di sini gue punya Chestnut C3S. Ini hand grinder yang cukup affordable untuk masalah harga, dan dia sudah burnya sudah stainless. Dalamannya sudah stainless semua, which is ini good lah buat teman-teman di rumah. Jadi nggak perlu pusing buat mikirin seduhannya. Harganya juga murah, tidak terlalu mahal sampai berjuta-jutaan. Yang selanjutnya adalah kettle. Kettle teman-teman boleh beli kettle listrik yang sudah including sama pemanasnya, atau mau beli terpisah juga nggak ada masalah. Itu kettle. Jadi teman-teman boleh beli yang namanya pengukur suhu. Pengukur suhunya bisa pakai analog kayak gua kayak gini. Ini sangat affordable banget, harganya murah banget di pasaran. Yang penting teman-teman punya acuan gimana caranya ngukur suhu gitu, biar kita tuh nggak nuang suhu pakai 100 derajat Celcius, dimana yang air baru mendidih terus teman-teman tuh pakai buat nuang kopi, itu akan bikin rasa kopinya jadi kurang ideal nantinya. Tadi ada timbangan, kedua ada server, kemudian ketiga itu ada dripper, kemudian yang keempat itu ada hand grinder, kemudian yang kelima tadi ada kettle. Habis itu apa lagi? Terus yang terakhir tinggal berarti teman-teman beli beansnya. Beansnya terserah. Beansnya mau beli model dari marketplace manapun terserah. Yang penting dia di roasting khusus untuk filter roast. Ini gue pakai Ethiopia Yeager CV. Dia prosesnya di natural, klasik natural, dia jasmine, mandarin orange sama black tea. Aku bakal pakai rasio klasik aja. Rasio klasik itu 1:15. Gramasi kopinya gue bakal pakai di 13,5 gram. Oke, 13,5 gram. Kalau kita ngitung secara manual nih, 13,5 itu dikali 15. Itu kira-kira kita dapat 202 mili air yang harus dituangkan di atas servernya. Teman-teman harus punya yang namanya paper filter ya. Gue lupa, ini paper filter yang cone shape, bentukannya buat paper filter V60. Ini paper filter nggak bisa dipakai flat bottom. Ini khusus buat dipakai buat dripper seperti model origami atau model V60 lainnya. Jadi gue nanti bakal pakai paper filter yang ini. Dan gue juga mau kasih tahu di sini juga ada paper filter namanya wave paper filter. Ini ukuran 1,155 paper wave filter. Jadi ini tuh bisa buat yang namanya flat bottom. Gini. Nah, nanti dia bisa masuk di sini ya. Jadi ini bisa masuk ke flat bottom dan dia juga bisa masuk ke filter ke dripper yang namanya origami. Nah, ini udah pasti bisa masuk teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal ngegiling beansnya. Ngegiling beansnya pakai hand grinder. Gue bakal pakai 13 klik dari Timor C3S. Setelah selesai 13 klik, kita bakal masukin kopinya di dalam grindernya. Terus kita grinding. Oke, grindingnya udah selesai. Kita udah siapin paper filter, kita udah siapin dripper, kita sudah siapin dripper. Selanjutnya kita masukin yang namanya paper filter. Menyaring kopinya ya, supaya rasanya lebih clean, supaya rasanya bisa lebih bersih, supaya tampilannya tidak ada ampas sama sekali. Oke, setelah selesai kita masukin ke dalam filter, ke dalam dripper. Kita masukin ke dalam dripper. Oke, ini udah selesai brewingnya guys. Ini udah beres brewingnya. Gue bakal cut di 2 menit 45. Oke, gue udah cut di 2 menit 45, which is ini udah settingan brew time yang ideal. Kita bisa lihat coffee bed gue itu nggak ada yang
2 menit 50-an sampai 3 menit itu sudah beres, selesai. Coffee bed gua nggak ada yang menggenang. Nah, seduhannya udah jadi nih. Teman-teman tinggal tuang di dalam gelas. Teman-teman boleh nikmatin dimanapun, atau mungkin pakai gelas kayak punya gua. Ini dari POV Cup namanya. POV Cup itu dia punya dua sisi, guys. Sisi yang atas sama sisi yang bawah tuh beda. Sisi yang atas itu dia lebih tipis, sisi yang bawah tuh lebih rendah. Lebih tebal. Fungsinya apa? Teman-teman boleh searching sendiri aja. Ini udah beres seduhannya, teman-teman. Sudah selesai. Oke, teman-teman tinggal minum. Dan ini sudah bisa dinikmati banget di rumah. Itu aja dari gua. Thank you banget buat teman-teman. Happy brewing.